Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang setia, Engkau menarik aku dengan tali kesetiaan dan mengikatku dengan kasih karunia-Mu, agar aku hidup menurut ajaran-Mu. Engkau tidak memanggil aku untuk sukses, tetapi Engkau memanggil aku untuk setia. Setia dengan pilihan hidupku saat ini. Semoga aku selalu mau belajar untuk menjadi murid yang taat pada kehendak Sang Guru, agar aku tak kehilangan sedikit pun upah mahkota keabadian yang telah Engkau sediakan bagiku, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Injil suci menurut Matius, bab 11 ayat 25 sampai ayat 27. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, ada suatu cerita. Seorang pengembara beserta timnya sedang berkelana dan tiba di satu warung makan yang sangat sederhana, yang tidak begitu ramai di waktu siang, karena saat itu bulan puasa. Kebetulan rombongan itu sangat haus dan memerlukan minum, karena mereka tidak berpuasa. Yang punya warung sangat ramah dan menerimanya dengan gembira. Wah, mari silahkan duduk. Ini betul-betul berkat Tuhan untuk warung saya. Dan tim itu pun harus dilayani. Setelah selesai minum, makan, mereka lalu membayar pada yang empunya warung, karena mereka terus mau melanjutkan perjalanan. Kebetulan mereka tidak membawa uang kecil, maka ya 100 ribuan lah yang mereka kasihkan. Sudah Bu, sisanya tak usah dikembalikan. Ibu yang punya warung kelihatan makin gembira karena warungnya baru agak lesu. Wah, saya sangat berterima kasih pada Bapak dan Mas-mas ini. Saya bersyukur karena Tuhan memberi rezeki pada orang kecil seperti saya ini. Semoga Bapak dan Mas-mas ini selalu dilindungi Tuhan dalam perjalanan. Demikian ucap si ibu pemilik warung. Orang itu dan timnya sangat kagum dengan reaksi ibu yang mempunyai warung, yang langsung dapat bersyukur pada Tuhan, walaupun uang kelebihan itu hanya sedikit. Bahkan ibu itu memberikan restu agar mereka semua terlindungi dan dilindungi Tuhan. Di tengah perjalanan mereka masih membicarakan kata-kata spontan dari ibu yang penuh dengan isi iman itu. Saudara-saudari yang terkasih, kejadian kecil dan sederhana itu tentu juga sering kita terima. Itu mengingatkan kita akan kata-kata Tuhan Yesus.
Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil lebih mengenal kasih Tuhan atau kesentuhan dalam hidup. Orang kecil lebih merasakan kasih Tuhan dan merasakan sentuhan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan orang besar, orang berkuasa dan punya harta kekayaan yang bertriliun-triliun rupiah, belum tentu ingat akan kasih Tuhan. Dan belum tentu dapat bersyukur kepada Tuhan. Orang yang dapat bersyukur itu berarti senantiasa dapat menyadari kebaikan dan kasih Tuhan yang diberikan kepadanya. Orang yang dapat bersyukur senantiasa merasakan kebaikan dan kasih Tuhan. Orang yang dapat bersyukur akan selalu dapat menghargai, merasakan kebaikan orang lain pula. Dan orang yang bersyukur itu menyadari dan merasakan bahwa dirinya itu sekedar alat di tangan Tuhan. Tuhan justru akan membuat orang yang nampaknya gagah perkasa dan berkuasa, tetapi menjadi kering karena segalanya tidak berarti di mata Tuhan. Pesan yang dapat kita petik adalah bahwa ketulusan, kejujuran, dan kerendahan hati sangat berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa berkenan melimpahkan kasih-Nya. Selamat berkarya, berkah dalam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.